Oke, baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah berada di Susun Pesisir dan saya sudah bersama dengan Mas Baidawi, seorang nelayan di daerah Dusun Pesisir. Nah, kali ini saya mau nanya soal problem-problem yang dihadapi oleh seorang nelayan itu apa saja. Dan saya langsung eh, ini ya dari soal penangkapan ikan, kemudian dampak adanya PLTU dan kapal batu bara, kemudian soal bantuan itu bagaimana, dan soal ini pendapatan dan soal perahu. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk Mas Baidawi dari ini dampak ini dulu, faktor yang paling utama dari nelayan. Faktor utama masalah dari dampak PLTU. Ya, Kalau dari PLTU-nya sendiri itu nggak apa-apa. Kalau dari kapal batu bara itu yang paling berdampak buat nelayan itu kerusakan buat rumpun ikan. rumpun ikan. Itu jangkar pengangkut batu bara itu selalu parkir itu sembarangan. Jadi pasti kena rumpun nelayan, rumpun ikan. Jadi jangkar kalau udah kena rumpun nelayan itu pasti rusak. Sedangkan itu biayanya tidak sedikit. Dan untuk Minimal itu berapa kalau pembuatan rumpun nelayan itu? minimal 3 juta itu paling sedikit. 3 juta ya paling sedikit. Normalnya 15 juta. Normalnya 15 juta ya. Rusak terumbu karang juga, jadi rumpun ikan juga rusak. Kemudian untuk soal bahan bakar bagaimana untuk para nelayan? Itu yang paling susah. Untuk bahan bakar tuh pasti beli di eceran. Sedangkan di eceran paling enggak 9.000 sama 9.000 sampai 9.500. Beli di pom bensin udah nggak bisa. Udah nggak bisa dengan syarat apapun udah nggak bisa. Untuk ini penangkapan ikan itu apa dengan cara memancing atau menjaring atau bagaimana yang paling sering dilakukan oleh Mas Baidawi? Kalau saya sendiri pasti mancing. Kalau Mancing ya. alat-alat penangkapan lainnya udah nggak punya. Sepertinya Mas Baidawi sudah punya YouTube. Mungkin nama YouTube-nya apa? Mancing vlog Python. Oh, Mancing Vlog Python, teman-teman. Jadi teman-teman yang ini Mas Baidawi ini juga punya channel YouTube Mancing apa? Mancing vlog Python. Mancing Vlog Python, teman-teman. Jadi di situ bisa diintip ya, teman-teman. Kemudian ini soal perahu sekarang. Soal perahunya itu biasanya bagaimana problemnya soal perahunya sendiri bagi para Masalah nelayan. Iya, masalah fisik apa masalah mesin? fisik sama mesinnya, dua-duanya. Kalau itu tergantung tergantung nelayannya sih, tergantung Perawatan. ya tergantung perawatannya. Kalau punya saya sendiri itu perahunya kan satu emang kecil, jadi nggak bisa terlalu tengah. Satu, yang kedua itu mesinnya kecil juga. Jadi ya sekitar di berapa ya? 2 mil lah dari pantai, dari bibir pantai. Kalau untuk buat ke tengah udah nggak bisa, takutnya kena ada angin apa-apa gitu itu. Cuaca ya. Cuaca. Untuk ini soal bantuan itu mungkin kalau di dusun sini Mas Baidawi masih mandiri semua, itu kok bisa ini ada beberapa bantuan juga, mungkin teman-teman Mas Dawi itu dari mana ya kalau soal bantuan itu? Kalau soal bantuan nggak ada sama sekali. Dari pihak perikanan juga nggak ada, dari pihak PLTU juga nggak ada. Nggak ada sama sekali. Dampaknya udah ada pasti. Tapi bantuan udah nggak ada sama sekali. CSR bagaimana? Dari CSR CSR mungkin. untuk saya pribadi udah nggak pernah, Oh, nggak pernah ya. nggak pernah. Tapi sempat dengar mungkin. Sempat dengar
Untuk RT-RT sebelah atau desa-desa sebelah udah ada. Itu dari CSR mana? Nggak tahu kalau CSR ya, kalau tahunya dari PJB, dari MUMI, dari YTL itu ada. Tapi Ya, ya, untuk ya. kami di sini udah nggak ada sama sekali. Kalau soal ini terakhir mungkin pendapatan yang paling banyak itu. Pendapatan kalau saya pribadi itu sewa perahu itu 300. Itu 300 ya. kerjanya nggak tiap hari, paling nggak hari libur Sabtu Minggu itu insya Allah pasti ada. Sabtu Minggu pasti ngantarin orang. Oh. Oh iya, ini sudah habis ya. Mungkin cukup ini aja Mas Baidawi. Terima kasih soal eh, wawancara malam hari ini soal problem yang dihadapi nelayan. Mungkin kedepannya bisa ini semoga dengan video ini bisa memberikan kemudahan juga kepada para nelayan juga kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.